Assalamualaikum. Saya akan membahas soal KSNR tahun 2025 kelas 5 dan 6. Langsung ya. Di sini nomor 1. Pada ekosistem terdapat beberapa peran, diantaranya ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer pada suatu ekosistem berperan menguraikan zat organik menjadi anorganik. Berikut ini contoh dekomposer yang tepat adalah, kita lihat ganggang ini termasuk produsen, kemudian lumut itu produsen, jamur itu dekomposer. Nah, sedangkan virus itu tidak termasuk dalam rantai makanan ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2, deforestasi yang dilakukan di daerah pegunungan berpotensi menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Pernyataan berikut yang tepat menjelaskan kalimat tersebut adalah, jadi deforestasi ini adalah hilangnya penutup hutan. Penutup hutan itu bisa berupa pohon-pohon yang besar, itu sudah hilang. Jadi apa yang akan terjadi? Pohon yang ditebang mengurangi jumlah air hujan yang dialirkan ke dataran rendah. Keberadaan pohon menghalangi penyerapan air oleh hutan, sehingga saat hujan air tidak langsung meresap. Akar tanah menahan air yang mengalir terlalu cepat ke dataran rendah saat hujan deras. Tanah di pegunungan tidak mempengaruhi siklus air yang terjadi. Pernyataan yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan fungsi pohon itu. Nah, di sini yang paling sesuai itu adalah akar tanah menahan air yang mengalir terlalu cepat ke dataran rendah saat hujan deras. Nomor 3, perhatikan diagram berikut yang menunjukkan rantai makanan sederhana. Ada tumbuhan, ada serangga, kata, ular, elang. Setelah 3 bulan terjadi kebakaran hutan yang mengurangi tumbuhan secara drastis, apa dampak paling mungkin terjadi terhadap populasi elang? Oke. Kebakaran tumbuhannya tentu saja hilang. Kalau tumbuhannya hilang, tumbuhan yang memakan serangga juga akan berkurang. Yang memakan tumbuhan berkurang, yang memakan serangga berkurang, yang memakan katak juga berkurang, tentu saja elang juga akan berkurang ya. Populasi elang meningkat itu tidak, populasi elang tetap itu tidak, populasi elang menurun iya, populasi elang tidak berubah itu salah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, nomor 4, ada deterjen ya. Ini merupakan salah satu bahan yang diperlukan di aktivitas rumah tangga untuk membersihkan pakaian dan kain. Namun terdapat beberapa jenis deterjen yang berpengaruh buruk ini ternyata ya. Kemudian dia melakukan eksperimen pengamatan. Di sini ada 4 pernyataan ya. Yang paling benar eksperimen yang mana? Menggunakan 3 jenis deterjen yang berbeda bisa. Ya, ini untuk mengetahui manakah deterjen yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Menyiram masing-masing deterjen ke dalam tanaman yang berbeda. Iya benar, untuk mengetahui pengaruhnya ya.
Menggunakan jenis tanaman, umur, dan karakteristik yang sama. Iya. Oh, ini ketiga jenis tanaman yang berbeda. Tidak. Jadi kalau ingin melakukan eksperimen yang di sini hanya untuk mengetahui deterjennya, maka tanamannya harus sama. Jadi yang kedua ini salah. Mengamati jumlah air yang diserap ini bukan. Jadi jawabannya 1 dan 3. Lanjut nomor 5. Di sini disuruh mencari informasi yang tidak tepat mengenai hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan berita ini. Ya. Jadi ada harimau menyerang seorang petani. Kira-kira kenapa ya? Harimau menyerang manusia karena kekurangan makanan di hutan. Bisa jadi. Benar ya, kekurangan ya. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan menghilangkan habitat alami satwa. Benar. Ketidakseimbangan ekosistem terjadi berawal dari ulah harimau yang menyerang. Berawal dari ulah harimau. Tidak ya. Kebutuhan sumber daya pangan untuk manusia menyebabkan manusia mengubah hutan lindung menjadi perkebunan. Ini benar. Berarti yang tidak tepat itu ini, yang C. 6. Raira dan Ria berwisata ke pantai. Ia menyadari bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara organisme dalam ekosistem pantai. Pada ekosistem tersebut, produsen yang menghasilkan oksigen, tanaman air, mangrove, dan alga, rantai makanan berikut yang paling mungkin yang terjadi di pantai. Ya. Otomatis yang paling depan itu produsen. Ya. Produsen, ini lamun, ini produsen, benar. Ikan kecil bukan, fitoplankton iya, produsen, zooplankton bukan produsen. Berarti kita fokus ke A dan C. Lamun dimakan penyu oke. Ya. Penyu dimakan kepiting itu tidak. Ya. Fitoplankton dimakan zooplankton itu iya. Zooplankton dimakan udang kecil iya. Udang kecil dimakan paus iya. Jawabannya yang C. Nomor 7. Proses pencernaan terjadi melalui 2 cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan tersebut dilakukan oleh organ pada sistem pencernaan. Beberapa organ memiliki fungsi yang spesifik dalam mencerna makanan. Organ X merupakan tempat enzim tripsin, sedangkan Y itu untuk penyerapan zat. Oke ya. Tabel berikut yang tepat menentukan X dan Y. Tripsin. Ya. Enzim tripsin ya ini dihasilkan oleh pankreas ya, tapi masuk ke usus halus, ini usus halus. Kemudian penyerapan makanan juga di usus halus. Jadi jawabannya yang C. 8. Perkecambahan biji kacang hijau dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Di sini bisa dilihat kalau kondisinya gelap, kemudian medianya itu kapas, akan tumbuh panjang, paling panjang di sini. Oke. Jika petani ingin membuat toge dengan banyak dan dalam waktu perkecambahan yang singkat, maka mana kondisi yang dipilih? Berarti yang paling besar. Menggunakan tanah? Tidak. Menggunakan kapas sebagai media tanam dan diletakkan di dekat jendela? Tidak. Menggunakan tanah sebagai media tanam dan ditempatkan pada teras rumah? Tidak. Menggunakan kapas sebagai media tanam dan diletakkan pada ruangan tertutup. D. 9. Organ berikut
ya, ini adalah pankreas. Oke. Pankreas itu tidak dicerna oleh enzim yang dihasilkan di sini. Ini yang tidak adalah sukrase. Yang B, sukrase ini ada di usus halus, tidak dihasilkan oleh pankreas. 10. Seorang petani secara rutin menaburkan kotoran sapi. Lama-lama kotorannya tidak terlihat lagi dan tanaman menjadi subur. Jika kondisi tanah dan suhu dan kelembapan tetap stabil, manakah penjelasan paling logis berdasarkan prinsip ekosistem? Kotoran sapi diuraikan oleh air hujan kemudian menguap. Salah ya. Kotoran sapi diserap langsung oleh akar sebagai zat organik murni. Tidak ya. Mikroorganisme dan makhluk pengurai memecah kotoran menjadi zat hara yang diserap tanaman. Benar. Fotosintesis tidak ada hubungannya ya. Berarti jawabannya yang C. Nomor 11. Di sini ada curah hujan di setiap bulannya. Tumbuhan apa yang paling sesuai yang hidup di wilayah Y? Y ini curah hujannya sedikit. Curah hujan sedikit. Curah hujannya sedikit berarti enceng gondok tentu bukan, kaktus iya, padi bukan, jagung bukan. Berarti jawabannya yang B. Lanjut 12, ini ada pembagian wilayah. Di sini ada hewannya ya. Kemudian disuruh menentukan hewan mana yang hidup di barat. Ya, kasuari itu di Papua. Di Papua berarti di sini ya. Kemudian tapir itu di Sumatera. Sumatera itu berarti di sini. Berarti kemudian anoa itu di Sulawesi. Sulawesi yang ini. Oke, berarti nomor 1 itu di timur. Oke, nomor 1 di timur. Nomor 2 di barat. Nomor 2 di barat ini. Kemudian nomor 3 di mana ini? Oh, maaf salah. Ini tadi nomor 2 itu Sumatera itu di sini, di barat. Nomor 2 itu di barat benar. Nomor 1 itu benar. Kemudian nomor 3 itu di mana? Timur. Yang di timur itu benar, nomor 1 di timur. Nomor 1 di timur. Nomor 3 di tengah. Nomor 2 di barat. Jawabannya yang B. Lanjut, nomor 13, perhatikan sistem peredaran darah berikut. Ada jantung, pembuluh darah, ruang antar jantung. Jadi jantungnya ini tidak ada sekatnya ya, langsung. Nah, hewan yang memiliki aliran peredaran darah seperti ini adalah udang. Lanjut, 14. Saka seorang peternak ulat sutra. Ya, dia mengamati kalau suhu kandangnya 22, ya kepompongnya akan terjadi selama 7 hari, kualitas benangnya tinggi. Jika suhu kandangnya 30, menjadi kepompongnya itu sebentar dan kualitas benangnya rendah. Kesimpulannya,
Suhu tinggi menghasilkan benang lebih baik, bukan ya. Kualitas benang tidak tergantung suhu, bukan ya. Suhu optimal, optimal ini berarti sesuai. Untuk kualitas, penting untuk kualitas, iya. Lama waktu tidak mempengaruhi ya. Jadi jawabannya yang C. 15, ada tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2. Tumbuhan berbiji itu ada Gymnospermae dan Angiospermae ya. Jika salah satu contoh kelompok R adalah tanaman tebu. R ini tebu. Tebu itu punya bunga, berarti tebu ini Angiospermae. Berarti yang K ini tidak punya bunga ya, Gymnospermae. Oke. Yang ditanyakan apakah K Gymnospermae? K Gymnospermae. Oke. S Angios. Oke. N dikotil apa monokotil? N ini Angiospermae dibagi 2. Ada dikotil dan monokotil. Monokotil itu akarnya serabut. Tebu itu akar serabut. Berarti ini monokotil. Kalau ini monokotil berarti yang N ini dikotil. Oke, yang N dikotil. Jawabannya yang B. 16. Ini ada otak ya. Kita lihat yang X ya. Yang X ini otak besar. Otak besar fungsinya untuk kecerdasan, kemudian untuk berpikir, untuk memori, Sedangkan yang Y ini adalah otak kecil. Otak kecil fungsinya untuk keseimbangan, kemudian koordinasi, untuk koordinasi gerak. Oke. Yang Z ini dia batang otak. Untuk apa yang Z ini? Untuk mengatur pernafasan. Untuk pernafasan ya. Kemudian untuk denyut jantung. Dan untuk gerak refleks. Kalau kaget-kaget itu, nah ini batang otak ini yang mengatur. Oke. Pernyataan yang kurang tepat jika dilihat dari fungsinya ini, yang kurang tepat itu yang Z mengontrol keseimbangan, bukan ya. Yang Y mengontrol gerakan paru-paru, bukan. Berarti yang tidak tepat itu 2 dan 3. B. 17. Nala dan Ria dia melakukan percobaan. Ada soda dikasih cuka. Yang jadi pertanyaan, variabel terikat itu hasilnya. Yang dilihat itu hasilnya adalah jumlah busanya. 16. Di sini disuruh menentukan reaksi kimia, penulisan reaksi kimia yang benar. Jadi untuk fotosintesis ya,
Menghasilkannya oksigen. Ini oksigen, benar. Ini oksigen, benar. Ini CO2 jelas salah, H2O jelas salah. Oke. Dan oksigennya hasilnya itu harus 6. 6 berarti ini yang benar. Oke. Jadi reaksi fotosintesis itu 6 CO2 ditambah 6 H2O nanti akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. 19 dari bentuk energi yang terlibat. Ini pertama pakai surya. Oke. Jadi listrik. Oke. Kemudian jadi panas. Perhatikan faktor yang mempengaruhi cepat dan lambatnya penguapan. Cepat dan lambatnya penguapan itu dipengaruhi oleh suhu, angin, dan luas permukaan. Semuanya benar. Oke. D. 21. Air murni ini membeku pada saat 0 derajat Celcius. Ya. Ketika garam terlalu ditambahkan ke dalam air sebagai pelarut, partikel garam akan menghalangi molekul air untuk menyatu dan membentuk struktur kristal es. Teori tersebut membuat Tony melakukan percobaan mencampurkan garam dengan air es. Ya. Nah, semakin lama esnya akan semakin membeku ya, semakin dingin. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya itu garam menurunkan titik beku. Ya, disebut larutan homogen. Garam meningkatkan suhu tidak. Air menyerap kalor bukan. Larutan menjadi basa bukan. Jawabannya yang A. Jadi garam itu bisa menurunkan titik beku. Ini seperti pembuatan es tungtung itu pakai garam. Perhatikan tabel, jika ingin memasang pembangkit listrik ramah lingkungan dan efisien pada desa P. Dilihat P, air terjunnya deras. Berarti ini cocoknya pakai pembangkit listrik tenaga air. B. 23, di sini ada es batu yang mencair. Proses apa ini? Mengembun tidak, mencair iya, mengembun tidak, mencair iya. Oke, ada 2. Kalau mencair itu melepaskan kalor itu salah, melepaskan kalor itu membeku. Menyerap kalor itu iya. D. Oke, bisa diperhatikan di sini Ria melakukan percobaan dengan memanaskan 3 batang. Ada logam, plastik, kayu. Yang jadi pertanyaan, gimana hasil percobaannya? Oke. Di sini ditulis Ria, kalau logam untuk panas memerlukan waktu 10 detik. Kayu 60 detik, plastik 45 detik. Jadi kesimpulannya, logam itu isolator bukan, kayu konduktor bukan. Logam itu konduktor terbaik karena cepat panas iya, plastik konduktor bukan. Jadi yang C. 25, Saka ya. Dia memasang dinamo pada sepedanya kemudian mengayuhnya ya, mengayuhnya. Kalau kecepatannya 5 ya, kecerahan lampunya 20. Kecepatan mengayuhnya 10, kecerahan lampu 45. Kecepatan kayuhan 15, kecerahan lampu 70. Diminta kesimpulannya. Semakin cepat kayuhan, energi cahaya bertambah iya. Kecepatan tidak mempengaruhi ya. Dinamo menghasilkan energi panas bukan. Kecerahan tetap meski kecepatan naik bukan. Berarti jawabannya yang A. 26, manakah kombinasi solusi terbaik? Efisiensi energi berarti menghemat gitu ya, menghemat energi.
Menanam pohon rindang di halaman, iya biar lumayan sejuk, biar tidak perlu pakai AC. Mengganti lampu pijar dengan LED, benar, LED itu wattnya sedikit tapi cerah. Menutup semua ventilasi agar udara tidak masuk, salah. Menggunakan kaca gelap, salah, berarti 1 dan 2. 27. Bayangan suatu benda selalu berubah sepanjang hari yang ditanyakan. Bayangan tiang terlihat paling pendek dan sejajar dengan garis utara dan selatan. Kalau sejajar berarti jam 12 siang. 28. Sebuah bola dilempar. Oke. Gaya dan perubahan energi yang terjadi adalah gayanya ini dilempar kemudian jatuh ya, gaya gravitasi bumi. Perubahan energinya tadinya diam di tangan, bolanya diam di tangan ya, dia diam mengandung energi potensial, kemudian dilempar dia jadi bergerak menjadi energi kinetik. 29. Ada embun di daun pada pagi hari. Penjelasan ilmiahnya itu kondensasi uap air membentuk embun, iya, jadi udara karena suhu malam yang dingin akhirnya terkondensasi membentuk embun. Daun menyerap uap air dari tanah, bukan. Fotosintesis menghasilkan air, bukan. Udara dingin membuat daun basah secara kimia, bukan. Jadi ya, bukan secara kimia ya. 30. Ibu memasak ya. Di sini disuruh menentukan perpindahan panasnya namanya apa. Kompor ke panci. Jadi kompor ke panci itu kan ada zat perantaranya berupa panci. Zat perantara berupa panci itu namanya konduksi. Jadi konveksi bukan, konduksi ya, konveksi bukan. Panci ke sup itu air yang memanas itu namanya konveksi. Ya, konduksi bukan. Oke, ini sudah kita ketahui nih jawabannya yang A, tapi kita lihat lanjut. Sup ke sendok, ya sendok, ya benda padat itu konduksi perantaranya. Kemudian sendok ke tangan, oke ini ya melalui perantara namanya konduksi. Jadi jawabannya yang A. 31. Nala menjatuhkan sebuah bola pada lintasan melengkung. Nah, tapi lintasannya tidak licin. Kalau licin, bolanya akan bisa ke R. Tapi karena tidak licin, jadi bolanya itu sampai sini, nggak akan bisa sampai puncak. Jadi bolanya itu paling jauh, itu antara N dan R. 32. Perhatikan grafik menunjukkan dua gelombang transversal yang merambat dalam medium waktu. Tapi ini sempit, ya ini cepat, pendek, ini panjang ya. Jika kedua gelombang tersebut terjadi secara bersamaan, maka perbedaan utama, jadi bedanya apa? Ini sama ini, ya. Gunung, lembah sama gunung, lembah, ya. Hanya jaraknya ini aja. Perbedaan panjang gelombangnya ini saja. Nah, panjang gelombang ini namanya frekuensi. 33. Percobaan magnet secara induksi ini ya. Jika Siti memiliki beberapa magnet, manakah cara berikut yang bisa dilakukan untuk membandingkan kekuatannya? Mengukur jarak magnet menarik satu penjepit kertas, iya. Mengukur suhu, bukan. Menghitung jumlah penjepit kertas yang ditarik, bisa. Menimbang massa magnet, bukan. Jadi 1 dan 3.
34 melakukan percobaan. Jenis logam ia menggunakan rangkaian listrik seperti pada gambar. Oke. Jenis logam tembaga, kalau pakai tembaga lampunya akan sangat terang. Aluminium terang, besi agak redup, nikel redup. Itu alasannya kenapa kabel-kabel itu pakai tembaga. Karena penyalurannya sangat baik. Kesimpulannya, semua logam dapat menghantarkan listrik tetapi daya hantarnya tidak sama benar. Semua logam memiliki daya hantar yang sangat kuat, bukan beda-beda kekuatannya. Hanya tembaga dan aluminium yang termasuk konduktor listrik, bukan semuanya. Besi dan nikel bukan logam konduktor karena lampu kurang terang, tetap konduktor. Ya, jadi jawabannya yang A. 35 ada cangkir X dan Y masing-masing diisi air bersuhu berbeda. Kedua cangkir kemudian diletakkan dalam ruangan yang suhunya 30. Oke, yang ditanyakan grafiknya. Jadi jika suhu X ya itu lebih tinggi dari 30, maka suhunya akan turun ke 30 karena ditambah ruangannya itu 30. Ya, ruangannya itu 30 derajat Celcius, otomatis semuanya itu menyesuaikan dengan suhu ruang, Jadi jika X atau Y yang tinggi atau yang rendah nanti sama-sama ketemu di 30 derajat Celcius. Yang B. 36, perhatikan gambar. Oke, grafik. Sebongkah es itu di sini ya, esnya di sini. Nanti akan sampai suhu 150. Yang ditanya mana yang terjadi perubahan wujud. Di sini masih es, ya di sini masih es. Suhunya naik, di sini mencair, berarti Q, terjadi perubahan wujud. Kemudian dia di R, dia tetap air. Kemudian dia akan menguap di suhu 150. Airnya jadi uap. Jadi yang terjadi perubahan wujud itu di Q sama S. 37. 4 balok berukuran sama dicelupkan ke dalam sebuah wadah berisi air sehingga posisinya terlihat seperti pada gambar. Yang ditanya urutan balok yang terbuat dari bahan yang paling renggang. Paling renggang itu yang mengapung. Kalau bahannya itu renggang berarti dia akan mengapung hingga rapat. Berarti yang paling mengapung dulu D. Kemudian apa ini? C. Kemudian A baru B. Oke. Sasa menuangkan air panas ke dalam gelas lalu menutupnya rapat-rapat. Beberapa menit kemudian ia melihat ada butiran air di bagian bawah tutup gelas. Padahal sebelumnya tutup itu kering. Nah, mengapa air dari gelas tumpah dan membasahi? Bukan. Udara luar masuk ke gelas? Bukan. Uap air dari air panas naik lalu mengembun menjadi tetesan air ditutup? Benar. Tutup gelas menyerap air? Bukan. Jadi jawabannya yang C. 39. Lampu manakah yang menyala pada masing-masing kondisi? Jika hanya saklar satu yang ditutup, ini ditutup, ini dibuka. Oke. Kalau ini ditutup, ini dibuka, berarti ininya lampu 1 itu mati. Lampu 2 dan 3 nyala. Oke, ini nyala. Oke ya. Kemudian jika saklar 2 yang ditutup, ini saklar 2 yang ditutup, saklar 1 berarti kebuka. Kalau ini kebuka berarti semuanya
mati karena arus positifnya dari sini gitu. Terakhir, Nala membuat 2 rangkaian listrik menggunakan 1 baterai dan 3 lampu. Pertama dia susun seri, kemudian dia susun paralel ya. Yang ditanyakan perubahan apa yang terjadi pada arus listrik dan hambatan total rangkaian setelah diubah dari seri ke paralel. Jadi kalau seri ya, itu hambatannya semakin besar, arusnya semakin kecil, arus berkurang iya, hambatan total bertambah tidak, ini iya ini tidak. Arus bertambah, hambatan berkurang. Apa ini? Oh sebentar. Kalau seri ke paralel itu berarti nanti arusnya itu menjadi berkurang, iya, hambatannya menjadi besar. Ke paralel, arus hambatan tetap, ini tidak dulu ya, arus berkurang hambatan tetap tidak, arusnya bertambah, hambatannya berkurang, yang ini yang benar, yang B. Oke, jadi kalau ke paralel itu arusnya bertambah, hambatannya berkurang. Oke, terima kasih. Selamat belajar.